Udah masuk belum ya? Oh udah, alhamdulillah. Kita buka ya dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, salam kenal, salam hormat saya untuk Bapak Deden Muhammad beserta jajarannya yang akan ikut di webinar pagi ini. Untuk pagi ini kita akan webinar dalam 1 jam ya, jadi 45 menitnya akan kita keep untuk penjabaran dari Bapak Deden. Untuk Bapak Deden, di sini kami persilahkan Bapak Deden untuk kesempatan dan waktunya saya berikan. Terima kasih. Rame nih, Mbak Emma. Lumayan Pagi. Bapak, sebenarnya masih lebih rame, mungkin akan menyusul pelan-pelan. Baik, jadi agendanya apa hari ini? Jadi saya Kita memberikan apa ini? market Karena di brief, suratnya hanya ini aja, apa ngobrol-ngobrol aja. ngobrol-ngobrol aja. Kita market brief. Sebelumnya kita kenalin dulu secara singkat ya Bapak ya. Iya, Bu, silakan. IC itu apa? IC ini adalah sebuah asosiasi yang bersubjek hukum, Pak, dan kita belum setahun dan sudah hampir 13.000 member gitu. Ada yang mengikuti kelas di mana kita berorientasi di kelas ini adalah ekspor dengan rules yang benar. Ekspor bagaimana kita sebagai pejuang devisa itu dengan rules yang benar, mengikuti global chain, supply chain yang benar gitu Pak. Jadi kita di sini mengadakan beberapa webinar, beberapa kelas untuk benar-benar mengikuti baik negara tujuan, baik dengan kebijakan negara Indonesia sendiri. Di sini asosiasi kita berfokus pada itu Pak, dan kita sudah punya beberapa divisi. Gitu. Karena kita punya divisi rempah, kita punya divisi raw material dan F&B dan industrial, nyusul dan art. Kita di sini mempunyai 11 core wheel, Pak. Jadi kita alhamdulillah ada di seluruh Indonesia, dibantu oleh core wheel yang berbaik hati gitu, yang memang expert di bidangnya untuk penerapan komoditas yang potensial di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, Bapak. Untuk itu di IC ini kita sebutnya IC atau Kanal Ekspor Indonesia ini Pak, kita diketuai oleh Pak Roni Aban, ada sekretariat dari Pak Rai dan pengurus-pengurusnya. Nanti kemungkinan kalau memang ada waktu kita bisa kasih slide tentang eh, siapa kita gitu Pak. Begitu Pak. Jadi di sini kita bisa berharap bisa bersinergi, bisa menjadi pejuang devisa negara dengan Kuala Lumpur di mana ada Bapak di sana. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Emma. Ini yang hadir banyak ya. Kalau bisa videonya juga diaktifkan, jadi kami bisa melihat, gitu ya. Yang pertama ini kan walaupun virtual, tapi kan namanya pertemuan gitu ya, bertatap muka secara virtual. Kalau saya hanya melihat teks-teks saja kan kurang kurang apa kurang kena gitu ya. Jadi seperti itu diharapkan silakan Bapak Ibu yang memang sedang di depan komputer ya, boleh diaktifkan Ayo open mic videonya teman-teman. di Kang Andi, Pak Fernando. Nah, itu kan kelihatan muka-mukanya sehingga kita berinteraksi atau menyapa pun lebih lebih Connect ya terasa Pak. ya walaupun hanya sebagai virtual. Nah, Mas Riko juga Kalpa Reksa perasaan saya pernah dengar. Kemarin kan Pak, Ah, kemarin kan hampir closing Pak. waduh, hampir ya. Berarti Hampir. sedikit lagi udah closing. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Tapi nanti saya sebentar saja, walaupun 1 jam, nanti lebih banyak diskusinya, biar lebih interaksinya lebih banyak. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Ya, kita hanya nanti sebagai pengantar saja. Baik, Bapak Ibu sekalian dari Indonesia Export Channel ya.
Indonesia Export Channel di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat seperti apa pasar di Malaysia, khususnya untuk tujuan ekspor produk-produk dari Indonesia. Ya, Mbak Nanda boleh. Ini ada sedikit untuk pemaparan. Mbak Nanda bisa share screen? Boleh di-allow nggak dari host? Hostnya. Boleh di allow dulu. Bang Rais bisa Bang dijadiin karena mau screen. Host. Ya. Nickname-nya siapa tadi ya Kak ya? Perdagangan KBRI Kuala Lumpur. Sementara saya 1 menit sebentar. Kita lihat dulu sebentar. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi pada pagi hari ini kita lihat bagaimana kondisi pasar khususnya untuk produk UKM. Jadi sebetulnya ini tidak hanya UKM pada umumnya, namun nanti di beberapa bagian memang ini dikhususkan untuk produk UKM. Karena biasanya kan untuk para pelaku yang gitu ya seringkali bergabung dengan komunitas-komunitas ekspor di Indonesia itu biasanya adalah para UKM, dan tentu pemerintah pun dalam hal ini Kementerian Perdagangan sangat mendukung ya bagaimana produk-produk UKM bisa ikut menikmati pasar ekspor. Jadi tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan ekspor ke negara tujuan dimanapun, baik di Malaysia ataupun di negara lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Next slide, Mbak. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau kita katakan di sini semua berhuruf P, ya. Jadi beberapa yang menjadi penentu itu yang pertama tentu adalah produknya. Jadi nanti kita akan sharing di sekitar informasi terkait ini saja. Nanti bisa berkembang lebih lanjut di dalam diskusi. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa produk yang akan Bapak Ibu ekspor atau yang akan Bapak Ibu jual itu sesuai. Sesuainya macam-macam. Yang pertama adalah tentu sesuai dengan yang diminati oleh pembeli. Ya, jadi kita harus menjual produk, tujuannya kemana? Tentu harus memperoleh informasi terlebih dahulu produk apa yang diminati di negara tujuan ekspor. Untuk mengetahui produk apa yang diminati di negara tujuan ekspor, tentu Bapak Ibu harus mengetahui latar belakang pembelinya. Gitu ya, dalam hal ini adalah pasarnya.
Jadi saling berkaitan antara produk dan pasar. Bapak Ibu memiliki produk belum tentu cocok di semua negara. Ya, tidak semua cocok tidak semua produk akan cocok di semua negara, bergantung kepada kondisi pasarnya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ya kita harus sering-sering mencari informasi terkait negara tujuan ekspor. Nah, kalau mau ke Malaysia, berarti Bapak Ibu harus mencari tahu, oh di Malaysia pasarnya seperti apa, keperluannya seperti apa, karakteristik pembelinya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi produknya harus disesuaikan dengan pasar. Jangan kita menjual produk seringkali para eksportir idealis, gitu ya, produknya ini menurut saya sudah sesuai, gitu. Coba masukkan ke pasar di tempat lain ternyata tidak sesuai. Yang kedua adalah produknya sesuai dengan persyaratan, karena tidak semua persyaratan di negara itu sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau produk yang pertama sesuai dengan kebutuhan atau permintaan, yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Alhamdulillah, jika ke Malaysia, ternyata peraturannya, nah ini di nomor 4, ada peraturan yang berkaitan dengan importasi produk, khususnya makanan dan minuman, ya, biasanya menjadi juga andalan dari para pelaku UKM. Seperti itu, regulasinya sangat longgar dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai produk makanan minuman bisa langsung mengekspor tanpa harus mendaftarkan di, kalau kita katakan, di BPOM-nya Malaysia. Kalau di Indonesia kan semua produk harus terdaftar, baik MD untuk program domestik ya, ataupun ML untuk luar negeri atau barang impor. Di Malaysia tidak perlu Bapak Ibu. Jadi selama produknya dikategorikan sebagai makanan dan minuman, maka produk itu bisa langsung masuk tanpa harus didaftarkan di BPOM atau di Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah, ini menjadi satu kemudahan tersendiri untuk masuk ke Malaysia. Tentu saja berbeda dengan peraturan di negara lain, katakan ke Uni Eropa. Uni Eropa tentu akan lebih ketat daripada di Malaysia. Ya kan, harus didaftarkan dulu, harus punya sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, untuk ke Malaysia bagusnya adalah regulasinya dilonggarkan, sehingga Bapak Ibu tinggal sekarang mencari siapa pengimpornya. Barang Bapak Ibu akan dijual ke siapa, gitu kan? Nah, ini seringkali yang menjadi tantangan bagi para pelaku ekspor, khususnya yang belum pernah ekspor. Itu adalah mencari pembeli atau pengimpornya. Nah, di sini Bapak Ibu harus berhati-hati. Karena tidak semua informasi terkait dengan importir atau pengimpor yang ada di media ataupun di informasi di website itu valid. Terkadang banyak juga baik di Indonesia ataupun di negara manapun gitu ya, ada memang yang pihak-pihak gitu yang memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan. Ya, pengimpor itu harus betul-betul valid. Nah, oleh karena itu kami menerima di sini beberapa kali ada beberapa eksportir mempertanyakan atau meminta bantuan kami untuk melakukan validasi importir. Ya, misalkan Bapak Ibu menemukan data importir di suatu website atau informasi lainnya, kemudian sudah berkomunikasi dan akan terjadi transaksi, hati-hati, harus divalidasi terlebih dahulu importirnya. Itu bagian tugas kami ya. Ada beberapa yang minta divalidasi, kami persilahkan, tapi tentu kami melihat juga ya. Jadi untuk melakukan validasi importir, Bapak Ibu harus melampirkan beberapa data yang kami perlukan untuk melakukan validasi. Jadi memang ada beberapa yang valid itu importirnya, tapi ada juga yang tidak valid ya, atau harus berhati-hati. Nah, berkaitan dengan pasar, ya tadi yang pertama kembali lagi produk harus menyesuaikan dengan pasar.
Nah, kita harus melihat pasar di negara tujuan ekspor, misalkan di Malaysia. Sebenarnya masuk ke demografi. Jadi kita lihat demografi atau calon pembelinya siapa saja. Nah, ini. Jika Bapak Ibu menjual produk di Malaysia, maka Bapak Ibu akan mendapati calon pembeli dengan karakteristik menyesuaikan dengan demografi Malaysia. Yang pertama, dilihat dari jumlahnya. Jumlah pasar atau jumlah orang di Malaysia sampai dengan data sensus terakhir mencapai ya kurang lebih 33 juta orang. Seperti itu, ini pasarnya yang akan Bapak Ibu tuju ya untuk produk masing-masing. Jumlahnya tentu tidak sebanyak Indonesia. Indonesia 270 juta atau mungkin sudah mendekati 300 juta. Jadi pasar di Malaysia hanya 10% dari pasar Indonesia. Jadi ada baiknya juga Bapak Ibu ini step by step ya sebelum melakukan ekspor juga ada baiknya menjajal pasar domestik dulu karena itu merupakan pasar yang lebih besar. Kadang-kadang orang baru produksi suatu produk kemudian langsung ingin ekspor seperti itu ya. Walaupun sebetulnya pasar domestik di dalam negeri itu akan lebih berpeluang, lebih berpotensi karena dilihat dari jumlah penduduknya. Kemudian jika melihat karakteristik yang lain, dilihat dari sisi etnisnya, bagian sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa etnis untuk penduduk di Malaysia itu 65,8 atau 66% itu adalah Bumi Putra atau Melayu. Sehingga kategori yang 66% Melayu atau sekitar 20 jutaan itu tentu akan memiliki karakteristik yang sama dengan penduduk Indonesia yang juga Melayu. Seperti itu. Jadi satu keuntungan tersendiri. Nah, kalau orang Melayu tentu akan sebagian besar beragama Islam. Nah, sehingga di sini harus diperhatikan bahwa kondisi di Malaysia tingkat kepedulian terhadap kehalalan ya karena kalau muslim berarti akan langsung berbicara tentang halal produk. Nah, kepedulian tentang halal di Malaysia itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Sehingga sertifikasi halal itu menjadi hal yang utama ya, sangat diperlukan produk Bapak Ibu memiliki sertifikasi halal. Apakah sertifikasinya harus halal Malaysia? Tidak, karena halal dari Indonesia yang dikeluarkan oleh MUI dulu atau BPJPH sekarang sudah memiliki keberlakuan atau diakui oleh halalnya Jatim Malaysia. Walaupun untuk BPJPH saat ini masih dalam proses untuk perpanjangan, ya perpanjangan keberlakuan setelah sebelumnya dari MUI. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau halalnya sudah Indonesia itu juga tidak masalah. Ya sudah di sini sudah orang Malaysia sudah tahu halal Indonesia sudah dipercaya dan juga sudah diakui. Kemudian yang ketiga setelah etnis itu adalah kewarganegaraan. Bapak Ibu sekalian 30,3 juta adalah orang Malaysia dari 33 ini dan 2,6 juta adalah pendatang. Dan bisa dipastikan bahwa hampir sebagian besar dari 2,6 juta itu adalah orang Indonesia. Termasuk para pekerja atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia yang jumlahnya ya tidak bisa diketahui secara pasti karena banyak sekali para PMI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tapi bisa masuk ke Malaysia. Itu jumlahnya kurang lebih ya sekitar dikasarkan 2 juta orang. Tentu ini merupakan salah satu pasar juga untuk produk-produk Bapak Ibu karena warga negara Indonesia yang tinggal di sini tentu sudah mengenal produk Indonesia, sudah tidak perlu lagi dipromosikan apa itu produk-produk Indonesia sehingga akan lebih mudah bagi produk Bapak Ibu untuk bisa diterima di pasar Malaysia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jika kita melihat setelah mengetahui kondisi pasarnya seperti apa, tentu Bapak Ibu harus melihat di mana barang Bapak Ibu atau produknya akan dijual atau dipasarkan. Jadi kita harus melihat jalur distribusi yang ada di
Malaysia. Nah, tujuan dari produk Bapak Ibu tentu dipasarkan langsung ke konsumen, tapi tidak bisa langsung ya, karena harus mengikuti jalur-jalur distribusi yang sudah ada. Tetapi pada intinya adalah produk Ibu akan dipasarkan di dua jenis pasar. Yang pertama adalah pasar menengah ke atas atau pasar modern. Itu untuk kelas supermarket, dan supermarket besar, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah pasar yang menengah ke bawah. Ini untuk pasar tradisional atau toko-toko kecil yang ada di Malaysia. Nah, untuk produk UKM biasanya akan lebih pas untuk dipasarkan di pasar menengah ke bawah, walaupun gitu ya ada beberapa juga produk UKM yang memiliki sertifikasi atau kualitas produk yang setara dengan pengusaha-pengusaha besar, sehingga bisa dipasarkan juga di pasar modern. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mengetahui ya, ini target kita ke mana. Seperti itu. Nanti boleh kita bahas lebih lanjut di dalam diskusi. Selanjutnya kita lihat untuk beberapa produk KM. Oh, sebentar, saya baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat produk-produk apa yang diminati atau berpeluang besar, khususnya untuk produk UKM yang ada di Malaysia. Kita lihat statistiknya untuk yang UKM, produk-produknya ada beberapa produk memang selama ya pandemi dan setelah pandemi saat ini mengalami kenaikan. Ini data dalam September sampai dengan September 2022. Ini adalah beberapa produk yang biasanya diproduksi oleh UKM, makanan olahan, kerajinan, perhiasan, sayuran, ikan, dan juga furniture. Kalau kita lihat di sini, semua mengalami kenaikan setelah pandemi. Dan memang kondisi ekspor Indonesia ke Malaysia setelah pandemi, khususnya tahun 2021 dan sekarang tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup besar, mencapai 36%. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Malaysia sudah mulai pulih, kemudian perbatasan sudah bisa dibuka, orang sudah bisa masuk, pariwisata sudah berjalan, restoran sudah buka, tentu ya permintaan untuk produk-produk dari Indonesia akan semakin baik gitu ya, semakin banyak dan kembali sudah pada kondisi sebelum COVID-19. Selanjutnya Anda. Oke. Untuk regulasi impor di Malaysia, ini section terakhir, kita lihat sebagaimana hal-hal atau regulasi yang ada di semua negara untuk impor memang ada 3 kategori. Yang pertama adalah barang yang bebas masuk ke suatu negara tujuan ekspor, kemudian boleh diimpor tetapi dengan izin ya atau approval permit, dan yang dilarang impor. Untuk yang hijau ini termasuk di dalamnya kategori produk-produk UKM, makanan minuman, kemudian kerajinan, perhiasan, dan lain sebagainya. Ini boleh masuk ya, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya harus dipenuhi. Nanti biasanya persyaratan itu khususnya untuk makanan minuman tidak akan dicek di sebelum impor. Tidak harus didaftarkan terlebih dahulu, tapi nanti biasanya akan dicek setelah barangnya berada di pasar atau berada di pelabuhan. Contohnya untuk kecap, misalkan itu ada kandungan nitrogen yang harus dicek gitu ya, tidak boleh kurang dari 0,6%. Nah, itu hal-hal teknis seperti itu harus Bapak Ibu ketahui. Nanti disesuaikan dengan produk masing-masing. Kemudian untuk madu ada persyaratannya, kandungan gulanya sekian, tidak boleh melebihi sekian persen, kandungan airnya juga dipastikan sesuai dengan peraturan. Yang kedua adalah boleh diimpor tapi dengan izin. Ini biasanya untuk kategori produk-produk pertanian, ya, untuk daging, hewan dan lain sebagainya. Olahannya itu harus ada izin impor terlebih dahulu dari kementerian di Malaysia. Kemudian yang dilarang impor, ini tidak boleh masuk sama sekali, itu biasanya termasuk di dalamnya kategori barang-barang berbahaya.
Nah, khusus untuk kain, banyak sekali ditanyakan kain batik boleh tidak masuk ke Malaysia. Untuk kain batik, ini termasuk yang kuning, tapi kuningnya mendekati merah. Karena izin impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis di Malaysia untuk kain batik susah sekali diperoleh. Karena Malaysia juga memproduksi batik. Tapi jika batiknya itu sudah diproses, sudah diolah menjadi baju atau menjadi aksesoris dan lain sebagainya, tenun yang sudah diolah atau diproses menjadi produk jadi, itu boleh dijual, boleh diimpor secara langsung tanpa izin lagi karena sudah diproses. Tapi kalau kain yang belum diproses itu memerlukan izin yang akan sangat sulit dikeluarkan oleh kementerian di Malaysia. Bisa dikatakan merah saja ya untuk kain batik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk informasi ini sekilas saja ya untuk pemaparan informasi yang terkait dengan regulasi dan sedikit kondisi pasar. Bapak Ibu silahkan menghubungi kami atau mengikuti Instagram kami. Di situ banyak informasi jika ada permintaan barang, kemudian ada regulasi-regulasi terbaru yang dikeluarkan, itu biasanya kami posting di Instagram kami. Jadi Bapak Ibu bisa sekalian langsung ya merespon di media sosial kami. Ya seperti kalau nanti Bapak Ibu lihat di postingan kami ada permintaan beberapa, ya nanti Bapak Ibu respon. Setelah itu kami biasanya melakukan bisnis matching ya untuk mempertemukan Bapak Ibu dengan para importir yang memerlukan produk-produk terkait. Jadi silakan bisa diikuti media sosial kami atau bisa juga menghubungi email kami jika memerlukan informasi terkait dengan pasar di Malaysia. Saya kira demikian Mbak Ima yang bisa kami sampaikan. Sedikit saja sharing informasi, nanti boleh kita akan lebih banyak di sesi diskusi. Nah, terima kasih Mbak Deden atas pemaparannya gitu ya. Yang tadi Ewa tekankan adalah halal. Jadi halalin dulu nih produknya baru boleh kirim ke jiran ya Pak ya. Tapi saya sebentar, boleh 5 menit sebentar, karena ada sedikit yang ini, saya dipanggil sebentar. Boleh. 5 menit nanti saya akan kembali. Ya. Boleh silakan. Jadi teman-teman produk kita harus ada halal di sini ya. Selain bahkan BPOM itu di negara luar tadi kayaknya enggak yang harus banget BPOM itu hanya di negara Indonesia gitu. Jadi produk kita harus halal tadi. Sembari menunggu teman-teman boleh mungkin bertanya di chat, nanti kalau memang ada waktu kita langsung direct bertanya. Lihat aja teman-teman, Emma berharap teman-teman yang ada cam-nya boleh open cam tadi seperti Pak Deden biar enak sapa si hello-nya. Untuk pertanyaan teman-teman bisa di chat aja ya. Nanti baru kita iniin. Kita direct langsung. Riko mana Riko? Riko nih yang tanggal 20 mau ke KL, mau ketemu sama Pak Deden. Mana nih Riko? Kenapa kok pakai masker? Lagi di bis. Oh, lagi di bis, ya. Mudah-mudahan Pak Deden nggak sibuk tanggal 20. Tanggal 20 sampai tanggal berapa di sana? Ke tanggal 23. Nggak jadi tahun baruan di sana kok. Di Dubai dia tahun baru. Tadinya rencana di Malaysia, cuman kayaknya pengen sekalian Singapura juga. Langsung ke Singapura ya.
Kan nanggung aja kalau Malaysia doang kan. Kan ada buyer kita tuh yang ke TAX dari Singapura kok. Yang mana? Ya, ntar saya cari. Waktu itu dia nyari coklat sama kopi kalau nggak salah. Ntar saya cari kartu namanya lagi ya. Bisa kebetulan pas gitu ya. Alhamdulillah ya, Pak Dedannya ramah. Tadi katanya ada Mbak Nanda dari perdagangan juga. Izin Mbak atau Mas, nanti kita minta tadi modul yang paparan ya, slide-nya. Jadi kita mungkin bisa lebih belajar untuk regulasi yang kesana tadi seperti madu, bagaimana. Ini Kang Andi kan yang closing kemarin ke Malaysia. Terjadi, Bu. Oh belum, bukan terjadi atau belum, insya Allah. Enggak, dia cuma cek ini aja. Cuman apa, cek ombak aja ternyata. Nah, nanti Riko biar samperin aja ke sana kok di apa? Di teror. Aman. Kalau Bu Ika katanya formatnya nama IC regional, cenah. Ya udah ada yang bertanya. Ya Pak Erwin. Oh ya, sekalian mau ngingetin ini yang namanya belum diganti sesuai format. Nanti tiba-tiba dikeluarin. Bu Ika lagi jalan-jalan dia. Oh. Berhubung udah banyak yang tanya, nanti raise hand aja ya. Nanti kita dari tadi pertama tuh raise hand aja, nanti biar Pak Deden kembali, kita ada waktu bertanya mungkin. Sambil bertanya, diskusi, sharing session langsung ya. Karena waktu Pak Deden cuma sejam. Tadi ada Pak Oscar ya, raise hand, terus siapa ini? Bolehlah raise hand-nya. Karena kalau chatnya takutnya tenggelam, euy. Eta.
Tuh ada Pak Ruswandi. Untuk IG-nya tadi ada Kuala Lumpur ya. Pokoknya yang bertanya raise hand aja tangannya. Ini udah banyak WA, nanti emang bingung bacanya dengan teman-teman sekretariat juga. Mendingan raise hand aja. Nanti kalau memungkinkan yang raise hand ketika berbicara interaktifnya buka cam-nya. Nanti kita tolong. Oke, silakan Mbak Ima, kita lanjutkan. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini teman-teman boleh langsung bertanya Pak sambil sharing session. Iya, langsung aja biar lebih banyak diskusinya. Gerata. Untuk yang pertama, Bu Diah ya, kalau bisa open cam Bu. Ya, yang bertanya open cam. Ayo open Kelihatan. cam. Tunjukkan pesonanya. Nah, iya Bu Diah, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Deden, Mbak Emma. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Diah dari Bali. Kebetulan saya dan anak memiliki usaha skincare dan body care dari herbal. Sudah ada BPOM-nya, sudah ada sertifikat HACCP-nya. Apakah ada peluangnya nggak Pak? Saya tadi di slide nggak ada untuk skincare, kecantikan gitu nggak ada tulisannya. Ya. Terima kasih. Ya, langsung jawab aja ya Bu, biar Ya. Mbak Emma ya, biar Boleh. Biar nggak lupa. Udah tua, masih lupa saya. Yang pertama tentang skincare itu termasuk ke dalam kategori kuning. Jadi Bapak Ibu, makanan minuman kategori hijau. Tetapi begitu makanan dan minuman itu dituliskan memiliki khasiat atau memiliki kegunaan, itu masuk ke dalam kategori kesehatan. Minuman herbal itu masuk ke dalam kategori kesehatan. Sehingga memerlukan izin terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan Malaysia atau BPOM-nya Malaysia. Dan proses notifikasi untuk izin-izin ke Kementerian Malaysia ini relatif sama dengan BPOM, perlu waktu. Jadi Bapak Ibu yang punya produk skincare, walaupun sudah memiliki BPOM di Indonesia, tetapi wajib didaftarkan kembali di Malaysia oleh importirnya. Dan proses pendaftarannya bisa memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk peroleh ya notifikasi atau peroleh kode registrasi di Malaysia. Jadi gitu Ibu, silakan kalau skincare harus terlebih dahulu memiliki sertifikat atau nomor registrasi di Kementerian Kesehatan Malaysia. Oke. Nanti dibantu dari KBRI atau kita pengajuan sendiri? Kita biasanya untuk notifikasinya, pertama prosesnya adalah Bapak Ibu mencari partner atau calon importirnya. Nanti calon importirnya itu akan mengajukan aplikasi ke Kementerian Kesehatan Malaysia. Di sini, nah nanti aplikasinya online semua bisa dipantau seperti itu. Kami biasanya akan mengintervensi jika izin atau registrasinya tidak keluar dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi seperti kemarin ada proses aplikasi yang untuk minuman air mineral gitu, di dalam botol produk Indonesia itu masuk ke Malaysia, salah satu perusahaan besar, itu prosesnya memakan lebih dari 1 tahun. Kami datang 2021 itu masih berproses sampai sudah hampir 6 bulan di sini masih belum selesai. Oleh karena itu kami melakukan intervensi atau secara halusnya mendatangi Kementerian Kesehatan Malaysia untuk menanyakan ini kok belum keluar-keluar, padahal persyaratannya sudah lengkap dan sebagainya, membantu dari sisi
negosiasi atau diplomasinya. Tetapi untuk pengajuannya tetap harus diajukan oleh Bapak Ibu melalui importir yang nanti akan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah kemarin sudah keluar izinnya. Kalau sudah ada keluar, air mineral itu termasuk yang harus mendapatkan izin, walaupun minuman. Tapi itu termasuk untuk karena terkait dengan kesehatan. Nah itu harus ada izin. Nah, waktu kemarin hampir 1 tahun lebih itu baru keluar izinnya dan sekarang sudah dipasarkan di Malaysia. Satu-satunya air mineral dari Indonesia yang ada di Malaysia. Baik, terima kasih Ibu Dia. Baik. Ada lagi? Iya, terima kasih. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya Mbak Dinda. Boleh Mbak? Suaranya masih di Masih mute. mute. Mute, Mbak Dinda suaranya. Oke. Selamat pagi, Kak Emma. Terima kasih, Pak Deden. Selamat pagi juga untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Dinda dari Malang. Langsung aja mau saya tanyakan. Tadi ada dijelaskan untuk furniture juga salah satu komoditas yang bisa diekspor di Malaysia. Untuk pertanyaan saya, karakteristik furniture apa yang bisa penetrate di market Malaysia? Yang pertama. Lalu untuk yang kedua, adakah referensi website, Pak, dari customer Malaysia yang mungkin bisa kita jadikan referensi untuk tahu seperti apa detail furniture-nya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dinda. Untuk furniture yang banyak masuk dari Indonesia ke Malaysia itu adalah yang pertama, furniture yang terbuat dari kayu keras. Contohnya dari jati atau jenis kayu-kayu yang lain. Itu di Negeri Sembilan, tepatnya ada satu area di Nilai, itu ada satu sentra furniture di mana isinya semua adalah produk dari Indonesia. Dari jati, terutama dari Jawa Tengah. Itu semua dalam satu area di Malaysia, pusatnya ada di Negeri Sembilan. Itu banyak yang. Kemudian yang kedua adalah yang terbuat dari rotan. Itu juga banyak masuk. Ada salah satu juga toko gitu ya, atau satu tempat juga yang menjual kerajinan dan furniture yang terbuat dari rotan. Nanti staf kami akan mengirimkan, ada websitenya nggak ya itu enggak? Nanti coba dicek apakah ada website. Tapi untuk lokasinya ada. Jadi untuk yang furniture dari kayu keras, jati dan lain sebagainya, kemudian dari rotan itu juga banyak permintaan. Kemudian dari akar kayu itu, saya lihat kemarin ada meja-meja dari akar kayu atau kayu yang pohon yang kemudian dibentuk menjadi meja, seperti itu juga banyak. Biasanya itu untuk keperluan khusus. Karena kalau untuk keperluan masyarakat secara umum, sama seperti halnya di Indonesia, lebih banyak menggunakan furniture yang terbuat dari serbuk kayu. Sudah tinggal pasang-pasang knockdown seperti itu yang diproduksi atau yang dijual di IKEA misalkan. Ini di sini juga karakteristiknya hampir sama. Namun untuk beberapa segmen tadi furniture yang klasik gitu ya, ataupun yang unik dari rotan, akar kayu dan lain sebagainya itu mempunyai pasar tersendiri. Itu untuk jadi harga tidak menjadi faktor penentu. Karena kalau untuk furniture yang dari knockdown seperti itu kan bersaing dengan produk-produk dari China dan Vietnam, sehingga Indonesia tidak bersaing karena harganya. Tapi kalau dari kayu-kayu keras, jati, rotan, akar-akar itu walaupun harganya mahal tapi peminatnya ada karena segmennya berbeda. Ya begitu Bu Dinda. Menarik sekali ya Pak ya. Ternyata kasih. selain itu yang ditanyain Mbak Dinda tadi, lebih ke art juga Pak ya, yang akar gitu, ada pohon gitu ya. Dan saya tadi kaget Bapak bilang ada rotan. Wah, IC punya pengrajin rotan terbaik loh Pak, dari Tasikmalaya. Boleh ke suatu saat IC melakukan misi dagang ke Malaysia. Boleh Pak, kita tunggu. Membawa membernya, kemudian datang ke Malaysia, melihat kondisi pasar, bertemu dengan calon importir, sekaligus membawa beberapa sampel. Jadi setelah Zoom ini atau konferensi ini mungkin bisa ditindaklanjuti
Langsung Jadi sudah ada beberapa sih, nanti minggu depan juga ada misi dagang dari Jawa Timur, bahwa perusahaan besar dan kecilnya, kemudian bisnis matching langsung dengan importir dan kunjungan ke lokasi-lokasi produk-produk tersebut dijual, sehingga kita kan bisa memahami yang disukai di Malaysia adalah seperti itu. Mungkin boleh dilakukan, jadi boleh, nanti kami akan memfasilitasi di sini untuk terima kasih Bapak. Ya. Itu untuk bambu juga boleh ya Pak ya? Bambu boleh. Oke. Bambu. Rencana sih Pak, kita triwulan pertama kita mau keliling Asia dulu nih, tetangga, untuk bawa produk dari IC. Nanti insya Allah Pak ya, kita bisa kolaborasi. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Iya, Jepang, China, Eropa, Amerika, dekat-dekat dulu karena untuk melihat gitu ya, setelah yang dekat. Oke, kemudian baru bisa ekspansi ke tempat Iya. lain yang lebih susah. Itu untuk syaratnya Pak, apakah kayak kayu, kalau nggak salah ada SLV, maaf saya bukan komoditas kayu, syarat-syarat khusus juga ya Pak ya di sana? Di Malaysia relatif sama dengan Indonesia. Oke, siap. Ya, nggak terlalu ketat seperti di Eropa atau ada SPLK. Oh iya, oh gitu, alhamdulillah ya. Baik Bapak, kita untuk selanjutnya dari Jawa Barat, Kang Ruswandi, boleh sok gerak Kang. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Deden, ya, sareng Ibu Emma? Mohon izin bertanya sedikit mengenai produk yang saya bawakan ini. Kebetulan saya punya produk teh putih ya Pak. Teh putih yang yang cukup kualitasnya sangat bagus nih. Mohon izin untuk pasar teh putih di Malaysia seperti apa nih Pak, peluangnya gitu, apakah sudah jenuh atau masih berpeluang besar, dan juga satu lagi untuk Muslim attire ya, untuk abaya gitu, karena kebetulan kan Malaysia itu mayoritas adalah Muslim. Nah, gimana kalau produk Indonesia seperti abaya dari Indonesia itu berpeluang besar gak di pasar Malaysia seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Kang Ruswandi. Yang pertama untuk teh, kita di Malaysia ini juga banyak teh masuk dari Indonesia, terutama dari PTPN 3 kalau nggak salah, banyak. Kemarin ada penandatanganan kontrak, itu biasanya untuk teh hijau dan hitam. Teh hijau dan hitam. Teh putih belum banyak di sini pesaingnya, karena biasanya untuk teh masuk banyak dari Cina, kemudian dari Sri Lanka. Tapi karena Sri Lanka sudah agak kondisi perekonomiannya kurang bagus, sehingga suplai tehnya tersendat. Teh-teh dari negara lain, termasuk dari Indonesia juga banyak masuk. Jadi teh putih masih berpeluang Pak, karena belum terlalu banyak saingan, walaupun juga ya, belum terlalu dikenal di Malaysia. Karena mereka lebih banyak, kan di sini ada 25% orang Cina. Malaysia yang Chinese itu penggemar teh. Kemudian juga yang Melayunya penggemar teh juga, teh tarik. Ya, tentu ini juga memerlukan teh-teh yang cukup banyak gitu ya. Jadi ini peluangnya bisa diisi karena impor dari Sri Lanka berkurang jauh, dan ini menjadi peluang untuk teh Indonesia. Di sini kami juga berhubungan dekat dengan asosiasi teh, para pengusaha teh di sini. Boleh nanti kalau berkesempatan ke Malaysia dibawa sampel-sampel teh putihnya seperti apa. Tapi lebih banyak tehnya bulky ya kalau masuk ke Malaysia. Bukan betul, teh yang siap seduh. Betul. Karena di Malaysia pun banyak produsen teh siap seduh. Baik itu teh seperti biasa ataupun yang sudah menjadi teh tarik. Sehingga akan lebih banyak para importir Malaysia di sini, trader yang membeli teh dalam bentuk bulky untuk kembali dijual kepada para produsen teh kemasan yang ada di Malaysia. Jadi jarang sekali teh yang sudah kemasan jadi dari Indonesia masuk ke sini, itu jarang. Jarang sekali ada, tapi dari beberapa perusahaan besar. Tapi kalau untuk teh-teh yang dari PTPN dan para eksportir lainnya biasanya dalam bentuk komoditi dijual. Kemudian untuk kain atau abaya itu sangat berpeluang, karena Akang tahu sendiri kalau orang Malaysia ke Bandung itu pasti belinya adalah busana Muslim.
seperti itu. Dan karena pandemi ini kan orang Malaysia belum lagi dapat bepergian ke luar negeri, sehingga keperluan untuk pakaian muslim juga sangat tinggi. Jadi kami rencana juga akan membuka di Malaysia ini ada disebut sebagai Nusantara Fashion House. Jadi semacam satu sentra untuk produk-produk Indonesia, termasuk untuk fashion muslim di satu mall di Malaysia, satu lantai. Itu nanti akan berisi produk-produk Indonesia dan akan mulai beroperasi tanggal 23 Januari, akan dibuka 23 Januari. Jadi itu berpeluang juga bisa bekerja sama dengan pemiliknya nanti. Terakhir juga mereka datang pada saat Trade Expo Indonesia dan menjalin kerjasama dengan beberapa butik khusus untuk fashion muslim. Karena model pakaian di Malaysia ini simple, sederhana. Jadi plain itu warnanya, kemudian hiasannya dan sebagainya. Sementara di Indonesia kan banyak variasinya. Sehingga orang-orang Malaysia lebih prefer ya untuk pakaian-pakaian muslim yang berasal dari Indonesia. Jadi peluangnya masih sangat terbuka, Kang Buswandi. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Deden. Hatur nuhun. Oh, sami. Assalamualaikum. Selanjutnya boleh lanjut ya kita pertanyaan, Pak Deden. Silakan, ada 2 lagi saya lihat. Ya, Bang Diki ini salah satu pengurus dari Medan. Horas Bang, ayo Bang silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pagi Pak Dede. Bagi teman-teman saya tuh Punten Bang Diki signalnya kurang connect sehingga suaranya yang terdengar ke sini putus-putus. Apa nggak Pak Emma aja apa semua? Mungkin kameranya bisa ditutup kalau suaranya koneksi kurang bagus. Ngebak. Dia udah lihat lah, Bang Diki udah lihat. Terputus. Mungkin terputus, nanti boleh lompat dulu kita ya, maaf ya Bang Diki, kita ke Pak Erwin dulu. Nanti kalau sudah koneksinya stabil, kita akan balik ke Bang Diki ya. Punten ya. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Ya, selamat pagi Bu Emma, selamat pagi Pak Deden. Terima kasih Bu Emma atas waktunya. Iya, salam kenal Pak Deden. Kemarin saya udah chat juga ke Adat. Saya mohon tanya Pak, mau izin kalau untuk produk hortikultura, saya mau tanya apakah memang itu harus memiliki izin khusus dari Balai Karantina Pertanian kalau untuk pasar sayuran dan buah-buahan ke Malaysia? Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah ada permit import yang khusus, apa seperti sertifikat packing house atau sertifikat kebun? Lalu untuk yang pertanyaan saya yang kedua, Pak, kalau untuk negara produsen ataupun kompetitor di Asia ini selain Indonesia yang untuk produk hortikultura yang mengekspor ke Malaysia itu apa negara apa saja, Pak? Itu 2 saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih Pak Erwin. Yang pertama tentu produk hortikultura memiliki persyaratan untuk SBS sebelum dijual ya, terutama untuk beberapa produk yang akan dijual di pasar modern. Biasanya juga ada sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi oleh para eksportir dan juga pelaku impornya juga harus memiliki izin. Jadi importirnya itu harus memiliki izin permit untuk mengimpor sayur-sayuran. Seperti itu. Tetapi itu kalau metodenya menggunakan metode ekspor normal. Tetapi di Malaysia ini khususnya dari Medan, nih Bang Diki. Dari Medan ini ataupun dari Riau itu ada metode khusus untuk ekspor ke Malaysia menggunakan kapal kecil melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Medan ataupun di Riau, Dumai, itu ke pelabuhan-pelabuhan di daerah Johor dan Melaka. Itu biasanya menggunakan kapal kayu. Nah, itu banyak sekali produk-produk sayuran, kemudian kentang, jahe dan lain sebagainya itu diekspor menggunakan kapal-kapal kecil dengan skema barter trade, maaf.
Jadi kapalnya itu kecil dari Medan atau dari Sumatera berangkat ke Malaysia mengangkut biasanya barang-barang pertanian. Dari Malaysia akan kembali lagi dengan barang-barang makanan olahan seperti itu. Itu juga bisa, dan itu salah satu metode yang bisa digunakan untuk sayuran karena cepat. Dari Medan paling hanya 4 jam menggunakan kapal itu sudah sampai di Peklang atau di Melaka. Jadi masih fresh untuk dijual keesokan harinya. Atau juga bisa menggunakan kargo lain, menggunakan pesawat. Kemudian beberapa negara yang paling banyak mengekspor untuk produk-produk agriculture ke Malaysia adalah China dan Thailand. Karena Thailand berbatasan darat, lebih mudah. Dia diangkut dengan truk darat langsung masuk ke Malaysia. Logistiknya lebih mudah dan lebih cepat. Untuk dari China biasanya diangkut dengan kargo pesawat. Itu banyak sekali. Seperti halnya di Indonesia, banyak sekali sayuran atau produk buah-buahan dari China. Di sini pun sama, harganya murah dan juga banyak sertifikatnya dan lain sebagainya. Itu biasanya di pasar-pasar modern, banyak dari China dan dari Thailand, khusus untuk sayur dan buah. Dari Indonesia juga banyak. Ada beberapa juga yang bisa masuk, terutama untuk produk dengan kategori organik. Juga itu produknya juga banyak peminatnya. Tapi tadi disebutkan juga ada metode lain, menggunakan kapal kecil, kalau dari pelabuhan di daerah Medan ataupun Sumatera bagian timur, Riau dan sekitar. Itu, Mbak Emma. Tapi Ya, itu gitu ya, resmi Ya, dengan kapal resmi. nelayan. Oke, Ya, jadi ada kayak resmi. barter. Namanya barter trade. Tapi dia menggunakan kapal kecil untuk kapasitas yang tidak terlalu banyak, mungkin 5 ton atau 10 ton itu bisa. Sejauh ini yang sering diangkut itu adalah kentang, jahe, jagung, kubis, itu dari pelabuhan di Medan. Harus Jahe ada yang terdaftar, banyak di Pak. Malaysia. Terdaftar di asosiasi importirnya Malaysia kah? Kalau untuk ekspornya Indonesia enggak? Itu ada satu nama forwardernya khusus untuk operator kapal itu yang sudah dalam tanda petik terpercaya, sehingga tidak pernah barangnya tertahan di pelabuhan. Jadi kita harus tahu juga trik-triknya. Ini bawanya di barang siapa. Nanti boleh kami akan infokan kepada siapa Bapak harus kontak supaya barangnya bisa dibawa dengan metode seperti itu. Tapi itu metodenya resmi karena juga dia akan dicek gitu ya. Pada saat tiba pun akan dicek oleh karantina di Malaysia produknya seperti biasa saja, ada sertifikat karantina dan sebagainya. Tapi ada juga yang lolos yang ini untuk konsumsi di sini saja, ada juga yang lolos tanpa menggunakan sertifikat. Oh gitu. Ya, menarik ya Pak. Ya, memang waktunya ini agak terbatas. Boleh nanti di jadwal uang Januari ya agak longgar gitu ya. Mungkin satu lagi, Mbak Emma. Wah, boleh. Pertanyaan tadi, pertanyaan satu lagi, ini aduh saya bingung. Tadi karena ke-skip, Bang Diki udah signalnya udah oke, Bang? Halo Kak, selamat pagi. Pagi, udah oke ya? Oke, boleh silakan. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi Pak Deden. Pagi Pak Diki, silakan Bang. Ya kan kami gini Pak Den, di Sumatera Utara itu kan dekat nih untuk pelabuhan. Jadi saya juga membawa salah satu hampir rata-rata komoditas di Sumut yang mau ingin ke Malaysia gitu ekspornya. Yang pertama kemarin ada titipan salam itu gimana Pak untuk buah durian sama pete dan jengkol dan seafood Pak untuk marketnya. Yang lain boleh kecuali durian. Iya. Kecuali durian itu masuk ke Pak? Durian agak berat untuk masuk ke Malaysia karena Malaysia juga penghasil durian dan tidak akan bersaing durian dari Indonesia dengan durian dari Malaysia, agak berat. Tapi untuk yang lain buah salak itu juga banyak, seafood juga banyak yang masuk ke Malaysia melalui pelabuhan kecil di Medan, Bang. Jadi untuk komoditi-komoditi agriculture itu boleh menggunakan metode border trade. Nanti forwardernya khusus yang sudah biasa membawa barang-barang hasil pertanian. Tapi durian agak sulit karena memerlukan izin lebih dahulu. Kalau durian ya. Oke deh Pak, makasih banyak Pak waktunya. Terima kasih Bang Diki. Durian nanti Atuk Dalang marah ya, ada musangking di sana ya memang enak ya Pak ya. Susah bersaing Pak duriannya. Iya. Iya Pak. Iya, malah yang banyak durian Malaysia yang masuk ke Indonesia.
Benar. Brand Malaysia kemarin juga ke Qatar tuh saya dengar Pak. Orang Qatar ternyata seneng sama Musang King. Ya emang berbeda. Oke, last one mungkin. The last one? Ya, sudah jam 10 karena saya ada agenda lagi. Oke. 11. Berhubung waktunya Agak udah padat. habis, teman-teman. Jadi kita cukupkan pertanyaan ini, sangat menarik ya, walaupun kita waktunya biasanya kan 2-3 jam nih, baru kita puas nih, berhubung Pak Deden harus ada tugas yang memang harus diselesaikan, jadi kita di sini mungkin nanti diskusi kita aja gitu. Punten Pak Deden kita minta tadi slide yang Bapak paparin, boleh dikasih ke kita gitu. Boleh, Nah, nanti Mbak Nanda akan kasih. Oke, untuk itu terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak Deden atas sharing sessionnya. Kebetulan nanti ada member IC yang mau tanggal 20 ke KL, Pak. Tanggal berapa? 20 sampai 23, mudah-mudahan Pak Deden ada waktu. Riko dari salah satu perusahaan di IC gitu. Dan kita yang di Jabodetabek juga ada beberapa nitip barang, Pak. Misalnya kayak saya kebetulan kopi Gayo. Mudah-mudahan bisa dipajang di sana ada. Oh ya, kalau Foto nanti layar. lihat di ruangan saya itu semuanya barang display seperti toko. Jadi Oh, kan karena boleh. banyak orang Malaysia berkunjung sini, langsung bisa dicoba di situ. Dan nanti kalau ditanya belinya di mana, kita akan mudah. Boleh, silakan untuk barang sampel dengan senang hati kami terima di Boleh. sini. Jadi Riko tanggal 20-23 mungkin ada di Malaysia Pak ya. Riko kebetulan lagi di bis. Jadi Riko dari Jabodetabek. Insya Allah kita Jual apa? Pak Riko apa barangnya? Riko dia produknya silakan Ko. Yang kemarin itu Pak, Kokopit Blok. Oh iya, komplit itu silakan dibawa, ada pembelinya. Oke. Ya. Karena langsung bisnis matching kok, alhamdulillah ya ada Pak Deden gitu. Pak Deden terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita bersurat cinta lah dari IC ke sana untuk market briefnya. Dan kita pengen ketika orang Malaysia bahkan dunia mencari komoditas di Indonesia itu ingatnya IC, karena insya Allah kita untuk supply chain-nya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi supply-nya tuh tight Pak. Kita benar-benar harus dia membuktikan kamu produsen atau A1 kita harus, karena itu yang akan kita bawa untuk seluruh dunia. Untuk itu Bapak terima kasih banyak atas waktunya dari Emma pribadi dan teman-teman IC. Untuk terakhir Pak, kita membagikan slide ya Pak, sedikit 1 menit dari IC Pak. Dan sebelum pembagian slide, tolong teman-teman kita mau foto dulu nih, foto. Nanti buka on cam ya, yang teman-teman bisa. Mbak Emma, ini ada satu pertanyaan agak menarik nih dari Mbak Okta ya. Ini terkait dengan pembayaran. Ya memang kami seringkali menangani atau diminta bantuan untuk menangani pembayaran yang macet ataupun pengiriman barang yang macet. Nanti boleh kirim email saja pada kami. Boleh. Itu pembayarannya agak berat bagaimana, ini ada pertanyaan di chat. Silakan aja nanti di email kepada kami, nanti kita akan lihat tindak lanjutnya, bayarnya siapa, biasanya kami datangin ya, bayarnya dengan melampirkan bukti-bukti pengiriman dan lain sebagainya, itu bisa kami bantu. Sebenarnya 2 pertanyaan Pak, cuma waktu Bapak mepet. Sebenarnya 1 yang kita minta, ketika ada teman-teman dari IC kirim barang ke sana gitu, kita akan infokan ke Addak ya Pak ya, sehingga mudah-mudahan ketika buka open container, mudah-mudahan orang Addak ada bisa ke sana sehingga mereka bayar yang banyak drama tidak berani gitu. Karena banyak Pak kita kejadian kita nggak sanggup pesan GST, tapi kita sebagai witness-nya ada embassy atau beberapa di negara luar Eropa gitu, kita minta dan alhamdulillah mereka datang, ya kami datang katanya gitu ketika open container. Minta tolong ya Pak ya. Kami sering juga buka kontainer, dan kalau bisa dari proses awal kami diinfokan. Ya tetap, insya Allah kalau dari IC ketika ada dia penetrasi ke pasar pasti kamu harus bersurat, kita harus suratin. Jangan ada masalah baru gitu. Ya, jadi bayarnya pun yakin, oh ini didampingi oleh perwakilan Indonesia di sini, seller pun atau eksportir pun yakin karena bayarnya sudah. Ada trust ya Pak ya. Boleh diinfokan mulai dari negosiasi, nanti tanda-tangan kontraknya disaksikan oleh kita, itu biasa nanti kontainer datang, kita datang, itu sudah biasa. Terakhir Pak, kita mohon minta terakhir kali ngapunten Kampura. Kalau ada business matching Pak, boleh langsung
ke IC yang memang produknya apa. Oke Mbak, nanti bisa di screen kita bisnis matching. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Kita sesi foto ya teman-teman. Yang fotoin ini siapa? Mas Arfi. Tolong Mas Arfi. Ada Mas Arfi atau Bang Rais? Halo? Mas Arfi. Mas Pandu, Bang Rais ada ya? Oke, kita foto. Kalau enggak yang putih ya. Slide pertama nih. 1, 2. Oke, sekali lagi slide pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua. Kedua ya. Kemudian ke step nih, bismillah. Slide ketiga. Oke, wait. Untuk teman-teman yang tadi dari sekretariat Punten atau Mas Arfi boleh di screen sharing ini untuk kita tentang IC teman-teman. Dari ini, jadi kita ada 1 menit Pak untuk mengenalkan IC. Mas Arfi atau Mbak Erni, Punten boleh dibagikan karena waktu mepet. Halo Mas Arfi. Dari sekretariat ada? Oke, ada ya? Apa lagi bermasalah? Mungkin signalnya. Punten Bapak, sebenarnya ada yang kita bagikan slide tentang IC, tapi mungkin koneksinya lagi tidak baik-baik saja ini. Oke, akhir kata, terima kasih. Mohon maaf, Sampura, kalau memang ada kesalahan dalam tutur kata dalam sesi ini, Bapak, saya mewakili IC mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas waktunya. Boleh teman-teman, hitungan ketiga saya tutup ya teman-teman untuk Zoom-nya. Terima kasih Mbak Emma. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Terima kasih semuanya Pak Deden, Teh Emma, Ya. Atur nuhun. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Mbak Emma.